Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Lukman Hakim N9 Channel, sebuah channel pendidikan untuk kita semua. Baiklah, kita mulai. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Ya, silakan yang belum subscribe sebelum kita mulai subscribe dulu. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Baiklah. Baiklah, kita mulai. Tetap di channel tutorial pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di bagian statistik, di KD statistik untuk SMA SMK kelas 12, bagian ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan sudah, ukuran letak sudah, kuartil desil video sebelumnya. Yang sekarang kita lanjutkan dengan ukuran penyebaran data. Apa ukuran penyebaran data itu? Kalau secara definisi kita sudah bisa membaca di buku atau di web, di Google dan sebagainya, semua sama. Nah, di sini saya buatkan definisi yang paling ringkas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, itu definisi aja, silakan dibaca sendiri. Intinya hanya garis besar informasi mengenai apa itu ukuran penyebaran. Apa ukuran penyebaran? Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan biasa disebut range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Atau jangkauan dapat dihitung dengan rumus range sama dengan X. X ini data maksimum dikurangi data minimum. Ini singkat saja. Baiklah, contoh, tentukan range dari 10, 6, 8, 2, 4. Nah, data terbesarnya 10, data terkecil 2, maka range-nya 8. Nah, mudah. Selanjutnya, ukuran penyebaran data yang kedua adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Jadi ada nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Bagaimana diterjemahkan dalam bahasa matematis? Ya, dan untuk data tunggal, simpangan rata-rata itu adalah sigma X min X rata-rata per jumlah data. Simpangan rata-rata untuk data tunggal X rata-rata X sigma X min X rata-rata harga mutlak dari datanya per N banyaknya data. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 4. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, mudah. Yang pertama-tama X-nya sudah ada, datanya ada 6. X rata-ratanya pertama yang kita cari, banyaknya data juga ada. Baik, kita bahas. X rata-rata kita cari dulu, tinggal menambahkan, dijumlahkan, bagi N, banyak catatan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Simpangan rata-rata sigma, karena ada sigma maka kita jumlah dari semua data tadi. Data pertama 7 kurang X rata-rata, tanda mutlak, 5 kurang 6, tanda mutlak, dan seterusnya sampai 7 kurang 6 dibagi banyaknya data. 1 tambah 1 tambah 2, tambah 0 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 8 bagi 6, 1,33. Jadi simpangan rata-ratanya 1,33. Nah, sekarang bagaimana untuk data berkelompok atau data berbobot? Hampir sama, hanya bedanya kalau data berbobot itu ada frekuensi esensial yang tidak bisa kita lupakan. F, sigma F. Di sini ada sigma F. X data ke I, data berbobot.
atau titik tengah kalau datanya masih menyebar, kemudian F-nya frekuensi. Mudah kan? Simpangan rata-rata sama dengan sigma F kali harga mutlak dari X min X rata-rata bagi sigma F. Baik, kita berikan contoh. Ya, contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Maka dua data ini, jadi data ini 3 sampai 5 frekuensinya 2, 3 4, tinggal nambahkan. Tadi X-nya belum ada karena datanya masih berupa kelompok, maka X-nya ditentukan di tengahnya. 3 tambah 5, 8 bagi 2, tengah-tengahnya 4. 6 tambah 8 bagi 2, 7, dan seterusnya. F kali X. Setelah X-nya ketemu, kita tambahkan satu kolom. F kali X. Satu kolom lagi setelah X. F kali X sama dengan kita jumlah F-nya ini, X-nya 2. X-nya 4, F-nya 2. Dan seterusnya kita kalikan sampai selesai. Kemudian kita jumlah sigma F kali X. Kenapa sigma F kali X? Karena ini dibutuhkan dalam data. Berapa jumlahnya sudah jelas. Oke. 194. Dengan kepala saya ini ya. Kemudian yang kedua yang ada di dalam rumus adalah X min X rata-rata dalam tanda mutlak. X mana? X mana? Adalah ini. X rata-ratanya berapa? X rata-ratanya kita sudah cari. X rata-rata adalah kita jumlahkan frekuensinya sigma F kali X ini. Nah, ini X rata-rata 194 dibagi sigma F 194 bagi 20. Maka rata-ratanya adalah ini sigma F dibagi 120. Nah, rata-ratanya sudah ada pada data ini. Oke, sigma Fx ini di bawah 194 yang dibagi 20. Maka semua dikurangi dengan X rata-rata. Jadi X 4 dikurangi X rata-rata hasilnya 5,7. Dan seterusnya, ini tidak perlu dijumlah. Kemudian dikalikan F. Hasil dari kolom kelima ini dikalikan dengan F ini lagi. Jadi F sama dengan apa? Kolom ke ini F kali 5,7 11,4. Di sini misalnya 8 kali 0,3 2,4 dan seterusnya. Ini yang perlu dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena ada pada rumusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah sigma F kali X sudah, F kali X, F kali harga mutlak X min X rata-rata sudah, kita masukkan ke rumusnya. X rata-ratanya sudah tadi 194 per 20 9,7. Simpangan rata-rata adalah sigma F kali X. Ini di tabel sudah ada. Berapa tadi? Kita lihat 44,4. Kemudian sigma F kali sigma F-nya ada di sini. Berapa? 20. Maka 44,4 dibagi 2,2 sama dengan 20. Paham saya kira anak-anak ya? Mudah. Untuk simpangan rata-rata kita bisa data berkelompok mudah. Nah, yang penting mencari X tambah kolom 1. Kemudian F kali X jumlahkan. Cari X rata-rata. X rata-rata adalah 194 bagi 20. 9,7. Semua dikurangi 9,7. X min 9,7 5,7. 10 dikurang 9,7 0,3 dan seterusnya. Setelah ketemu ini dijumlahkan baru dimasukkan rumus. Mudah kan? Rumusnya aja kita tulis 1-2 kali, lama-lama akan hafal. Tidak boleh dihafalkan, tapi harus hafal. Baik, kita masih tetap di nilai atau ukuran penyebaran data. Yang terakhir, simpangan baku atau biasa disebut standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi
Baik, kita lanjutkan dengan simpangan baku atau standar deviasi. Dari sekumpulan bilangan atau standar deviasi dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dengan dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Saya kira ini mudah, definisi tinggal mengupdate lagi di buku, karena tinggal baca aja. Kita yang penting dari pengertian ini adalah merupakan kata kunci, pengertiannya kita terapkan dalam persoalan dalam matematika. Ya, oke. Persoalan dari standar deviasi bagaimana? Kita mulai dari data tunggal tentunya. Untuk data tunggal sama dengan tadi sebelumnya, hampir sama karena di sini hanya X min X rata-rata kuadrat. Tidak, kalau tadi pakai tanda mutlak sekarang tidak perlu karena ini ada kuadrat, otomatis semua akan positif. Nah, atau boleh kalau boleh pakai seperti ini juga sama, n-nya dibagi 2, e kuadrat sama ya. Yang paling mudah pakai yang atas. Contoh, langsung menerapkannya. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Maka X rata-ratanya dulu dihitung, jumlahkan bagi 5, karena jumlahnya 25 bagi 5 sama dengan 5. Pertama-tama mencari X rata-rata. Setelah X rata-ratanya ketemu, masukkan atau aplikasikan dalam rumus data tunggal tadi. Jadi X-nya sudah ada, karena data tunggal tidak perlu dicari titik tengah. Ditambahkan ini X min X rata-rata. Kita lihat X-nya tadi 2 dikurangi rata-rata 5, maka min 3. 3 dikurang rata-ratanya tadi dikurang 5, min 2. 5 dikurang 5, 0. 8 kurang 5, 3. 7 kurang 5, 2. Gampang ya. Tidak usah dijumlah dulu karena belum dikuadratkan. Setelah biarkan aja minus karena ada kuadrat pasti positif. Min 3 kuadrat 9, karena min 3 kali min 3, min 2 kuadrat 4. Nah, setelah kita aplikasikan dalam X min X rata-rata kuadrat sama dengan ini nilainya kita jumlah. Berapa jumlahnya? 94, 94. Nah, 13 tambah 13 bos. Saya tutupi supaya kamu ngitung, nggak lihat aja. Ya, 26. Nah, sehingga kita masukkan dalam rumus simpangan rata-rata atau simpangan baku sama dengan akar sigma X min X dalam kurung kuadrat per n. Ini sudah ada, tinggal lihat di tabel. Nah, di belakang topi saya ini saya sembunyikan. Oke, 26 dikurang dibagi 5. Maka simpangan bakunya adalah 5,2 dalam tanda akar. Jadi 5,2 dalam tanda akar. Atau biasa dibaca akar pangkat 2 dari 5,2. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini untuk data tunggal saya kira mudah. Kita lanjutkan dengan data berkelompok. Bedanya apa? Sekali lagi, kalau data berkelompok ada frekuensi sigmanya. Sesuatu yang sangat esensial sigmanya. Boleh bentuk yang atas, boleh bentuk yang bawah, sama saja hasilnya. Tapi yang sederhana kita pakai adalah yang atas untuk data berkelompok. Bagaimana? Simpangan baku adalah akar dari sigma F kali X min X rata-rata dalam kurung kuadrat per sigma F. Jadi menghitungnya yang esensial sigma F, X rata-rata, itu saja. Kolomnya selalu ditambah. Kita lihat pada contoh berikut. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Datanya ini, frekuensinya ini. Titik tengahnya sama dengan soal yang tadi. 3 tambah 5, 8 per 2, 4. Ini dari sampai 12 tambah 14, 26 bagi 2, 13. Setelah X-nya ketemu, ini data ini masih berkelompok. Kalau tadi langsung titik X-nya ada karena data tunggal. Sekarang kalau berkelompok harus ada X atau titik tengah. Setelah X-nya ketemu, kita tambahkan dalam satu tabel, satu kolom tabel, kita kalikan dengan F. 2 kali 4, 8. 8 kali 10, 80. Setelah itu kita jumlah. F kali X-nya dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena ada di rumus ini.
Jadi karena ada di rumus ini, F kali X dijumlah. Kenapa? Untuk mencari rata-rata di rumus harus Fx. F kali X per sigma Fx. Kemudian X kuadrat, tinggal menguadratkan saja kolom ini dibuat 4 pangkat 2, 16, 13 pangkat 2, 169, dan seterusnya. Tidak usah dijumlah. Kenapa? Enggak perlu, karena di rumus tidak harus dijumlah di persamaan. Oke, nah, setelah itu bagian terakhir kita tambahkan F kali X kuadrat. F mana? Kolom kedua kali kolom kelima. F kali X kuadrat 2 kali 16, 32, 8 kali 10, 800, 8 kali 100 sama dengan 800, 6 kali 169, 1014 jumlah. Kenapa jumlah? Karena ini kita butuhkan untuk menyelesaikan soal. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, masukkan rumus. Kita gunakan rumus yang kedua supaya lebih mudah. Fx kuadrat per sigma F. Fx dalam kurung F kali X dalam kurung kuadrat per sigma F. Oke, anak-anak. Ini sudah ada di tabel sigma F X kuadrat. Nah, sigma F X kuadrat 2024. Sigma F 20 sudah jelas. Dikurang sigma F kali X. Tadi sudah kita jumlah. F kali X 198 dikuadratkan per sigma F-nya 20 dikuadratkan. Maka mudah kita aplikasikan dalam hitungan 8,1 akar 8,1 atau 2,83. Boleh dalam bentuk tak jumlah akar saja atau dicari lanjut. Tergantung permintaan soal. Baik anak-anak, kita lanjutkan bagian yang berikutnya, yaitu tugas atau latihan. Nilai tes matematika dari 5 orang siswa adalah sebagai berikut: 7, 6, 7, 8, 7. Besarnya simpangan rata-rata dari data tersebut adalah, silakan dikerjakan dengan mudah. Ya, oke, saya kira bisa anak-anak. Nah, jawab. X rata-ratanya kita cari dulu, rumusnya simpangan rata-rata, X min X rata-rata. Oke, jumlahkan 2, maka 2 per 5 atau N-nya 5, kalau dijumlahkan atau dihitung lagi 2 per 5 ini 0,4. Standar deviasi atau simpangan baku dari data ini sama caranya. X-nya sudah ada, ini datanya, ini data tunggal. Min X rata-rata, kemudian berikutnya X min X rata-rata kuadrat. Kita masukkan X rata-ratanya 5. Nah, sudah selesai, maka rumusnya simpangan rata-rata adalah X min X rata-rata dalam kurung kuadrat per N. X min X rata-rata kuadrat tadi 12, N-nya 6, akarnya tetap, sehingga simpangan rata-ratanya adalah akar 2. Oke, anak-anak, saya kira mudah. Latihan itu untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ukuran penyebaran data. Jadi kita akan dengan mudah menyelesaikan jika banyak melaksanakan latihan. Mudah-mudahan kita bisa terus diberi kekuatan untuk belajar, memaksimalkan ilmu kita, mengajar ilmu yang bermanfaat. Manfaat ilmu kita dapat bila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita semua diberi sehat-sehat sehingga terus bisa menuntut ilmu, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala musibah, bala, dan bencana. Selamat belajar, moga sukses. Nantikan video terbaru lainnya, tapi jangan lupa sekali lagi subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan selalu dapatkan update-update info terbaru dari video-video di channel ini. Lukman Hakim 9 N9 atau N9 N9 yang senantiasa akan memposting update video-video tentang pembelajaran dan pendidikan. Jangan lupa kunjungi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Shalom.